Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Mayang Sartika Iskandar, Ibu dari Pendidikan Bisnis 2018, Fakultas Ekonomi. Di sini Ibu akan menjelaskan klasifikasi sumber daya alam. Untuk mempermudah dalam mengetahui jenis-jenis sumber daya alam, dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu terdapat sumber daya alam berdasarkan asal, di mana di sini dijelaskan yang digolongkan berdasarkan asal terbentuknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni organik atau bisa dikatakan biotik dan anorganik atau abiotik. Sumber daya alam abiotik ini berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Pada proses pemanfaatannya, sumber daya alam ini biasanya ada yang sudah diolah dulu agar bisa dipakai. Contohnya itu seperti ban yang berasal dari karet serta minyak terpenting yang dihasilkan dari getah pinus. Sedangkan sumber daya alam abiotik berasal dari benda-benda mati seperti bebatuan dan yang lainnya. Contohnya seperti yang sering kita temui itu marmer, timah, besi, bauksit, dan gas alam. Dan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestarian. Sumber daya alam yang digolongkan berdasarkan kelestariannya dapat dibedakan berdasarkan jumlah yang ada di alam, yakni yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipakai berulang kali atau terbentuknya sangat cepat sekali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, udara, angin, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus-menerus dalam jumlah yang besar dan terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk nilai konsumtifnya, sumber daya alam ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang cepat habis dan sumber daya alam yang tidak cepat habis. Di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menemukan sumber daya alam yang cepat habis. Contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak cepat habis, contohnya itu seperti emas, perak, intan, dan batu permata. Dan kita masuk materi yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Di sini ada 4 golongan yang bisa kita temui dalam sumber daya alam berdasarkan manfaatnya, yaitu sumber daya alam ruang. Di sini merupakan sumber daya alam yang diperlukan manusia dalam kehidupannya untuk berbagai kegiatan, sehingga manusia bisa hidup dengan layak dan nyaman. Contohnya itu seperti kita mempunyai rumah untuk tempat tinggal manusia, dan di situ juga ada beberapa ruangan khusus untuk peternakan, pertanian, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam materi. Sumber daya alam ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam lainnya bersifat vital. Contohnya itu seperti garam yang untuk digunakan proses memasak atau bahan tambahan pada industri. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan atau menghidupkan perangkat untuk menjalankan aktivitas mereka atau sebagai penunjang kehidupan. Contohnya itu seperti gas alam, batu bara, kayu bakar, dan juga bahan bakar minyak yang sangat diperlukan oleh manusia. Di sini ada sumber daya alam hayati. Ini dimaksud seperti yang berbentuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini sangat vital dalam kehidupan karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi pangan manusia. Sumber daya alam ini juga paling banyak dibutuhkan oleh manusia karena itu harus adanya pengelolaan yang baik agar produksi sumber daya alam ini dapat meningkat. Di era modern saat ini, manusia sangat bergantung sekali terhadap sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam ini pun dapat menjadi potensi untuk menciptakan hal baru yang dapat menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya juga ada potensi sumber daya alam Indonesia.
Di sini, Ibu akan menjelaskan beberapa garis besar dari potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, ada potensi sumber daya udara. Udara memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Bernapas, udara juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain untuk bernapas, udara juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang nantinya hasil dari fotosintesis yang berupa bahan makanan dan oksigen dapat dinikmati oleh manusia ataupun hewan. Selain itu, udara memiliki potensi sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu negara, yakni sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga angin dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu yang disingkat PLTB dan telah resmi dibangun untuk komersil pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Pembangunan PLTB di Sulawesi Selatan ini dapat memangkas pembangunan bahan bakar minyak yang disingkat BBM. Selain sebagai pembangkit listrik, potensi udara lainnya meliputi penyerapan radiasi sinar UV dari sinar matahari, pemancar telekomunikasi, pengelolaan makanan, dan penyebaran spora tumbuhan melalui udara. Dan yang kedua, potensi sumber daya tanah. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Umumnya, tanah di Indonesia sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita ambil dari tanah aluvial, tanah androsol, tanah brumusol, tanah humus, tanah kapur, dan tanah mergel. Potensi sumber daya tanah yang tak luput dari kegunaannya untuk bercocok tanam. Maka, sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia bisa menopang perekonomian negara. Hampir sebagian besar wilayah di Indonesia menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup besar yang mana dapat membantu perekonomian masyarakat. Hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia juga diekspor ke negara lain dalam jumlah besar. Selanjutnya, yang ketiga, potensi sumber daya air. Air juga memegang peranan penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga berguna sebagai air minum bagi manusia. Selain itu, dengan adanya siklus pendek, sedang, dan panjang yang terjadi pada siklus hidrologi air danau dan air sungai yang dapat menjadi perkembangan hewan air yang nantinya dapat menjadi pangan untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dan yang keempat, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah. Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjukkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kita contohnya seperti ini, potensi minyak bumi yang ada di Indonesia. Saat ini minyak bumi sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar. Dalamnya itu seperti potensi minyak bumi yang ada di Indonesia. Saat ini kita kaitkan seperti kita itu membutuhkan bahan bakar untuk berkendaraan bermotor. Dan banyak lagi seperti menghidupkan kompor yang dari minyak dan lain-lain. Jumlah minyak bumi pun kian hari kian menipis, yang mengakibatkan pemerintah harus mengimpor minyak bumi dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya ini, digunakan sebagai bahan bakar saja. Minyak bumi juga masih dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan pembangkit listrik. Yang kelima, potensi sumber daya laut. Indonesia sangatlah kaya dari hasil lautnya. Di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam laut yang dihasilkan oleh nelayan-nelayan kita. Kekayaan laut ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai penghasil ikan terbanyak di dunia. Hasilnya pun mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Hasil tangkapan ikan dari nelayan
nantinya akan diambil oleh perusahaan untuk kemudian diproduksi menjadi bahan makanan lain seperti ikan kaleng dan hasil produksi lainnya. Dan selain ikan, di sini juga terdapat kerang mutiara, rumput laut, dan karang yang terdapat di lautan Indonesia yang bisa dijadikan potensi kelautan saat ini. Produksi mutiara di Indonesia juga sudah tidak diragukan lagi jumlah serta kualitasnya. Mutiara yang dihasilkan pun sudah diminati dan diekspor ke negara lain. Dan yang keenam, potensi sumber daya hutan. Di Indonesia, kita bisa menemukan hutan yang sangat besar di seluruh penjuru dan sangat lebat. Selain sebagai paru-paru dunia dan penopang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadinya erosi, hutan menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Seperti halnya Indonesia sudah tercatat menjadi produksi kayu yang terbesar di dunia. Hasil kayu ini nantinya akan diekspor ke India, Bangladesh, Tiongkok, Belanda, Mesir, Singapura, Italia, dan lainnya. Dan kita di sini masuk ke pembahasan yang ketujuh, potensi sumber daya pariwisata. Selain 6 sumber daya tersebut, Indonesia juga sangat unggul dalam hal potensi pariwisata. Pariwisata di Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai sejarah masing-masing. Lewat pariwisata, Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan cara mendatangkan para turis dari dalam ataupun luar negeri. Dengan berdatangannya para turis untuk melihat keindahan alam dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata juga bisa menawarkan hasil karyanya untuk dijual. Baiklah, itu tadi merupakan beberapa pembahasan mengenai klasifikasi sumber daya alam, yang dimana negara kita memiliki banyak sekali sumber daya alam. Ibu harap kita bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di negara kita ini. Terima kasih atas waktu kalian. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.